Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Untuk materi turunan fungsi aljabar ini akan terbagi menjadi beberapa video. Ini adalah part 1 yang isinya adalah pengantar, notasi, dan definisi. Untuk mengenali materi turunan secara umum, kita kenali dulu dari peta konsepnya. Yang pertama, materi prasyaratnya terdiri dari fungsi dan limit fungsi. Kemudian setelah memahami tentang fungsi dan limit fungsi, kita ke turunan fungsi aljabar. Di dalam turunan fungsi aljabar ada 3 subpokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definisi turunan, yang mana ini adalah video tentang definisi turunan. Kemudian nanti pada video berikutnya adalah menyelesaikan turunan dengan rumus-rumus. Terakhir adalah bagaimana mengaplikasikan konsep turunan fungsi aljabar tersebut ke dalam beberapa masalah. Dalam hal ini kita batasi pada persamaan garis singgung kurva, fungsi nep, fungsi turun, titik stasioner, dan penggunaan turunan dalam masalah optimasi. Kita langsung saja ke pengantar yang pertama. Konsep turunan ini bagian dari kalkulus, dari limit, kemudian turunan, nanti akan dilanjutkan dengan integral fungsi. Kalkulus ditemukan, kalkulus modern ditemukan oleh Sir Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Kemudian pada tahun 1646 sampai 1716, jadi kedua ilmuwan ini berkolaborasi ya. Nanti kita akan juga lihat ada beberapa kontroversi tentang keduanya. Nanti kalian bisa lihat sumber-sumber bacaan yang lebih kompleks lagi. Ini adalah potret tentang Leibniz dan Newton. Istilah lain dari turunan mungkin kalian bisa kenali, yaitu adalah diferensial, yang artinya adalah perubahan suatu fungsi terhadap objek atau variabel tertentu. Dalam hal ini nanti biasanya fungsi adalah fungsi f, variabel yang paling umum adalah variabel x. Jadi perubahan fungsi f terhadap variabel x. Kemudian apa yang menjadi kegunaan dari Leibniz? Kemudian pada tahun 1646 sampai 1716, jadi kedua ilmuwan ini berkolaborasi ya. Nanti kita akan juga lihat ada beberapa kontroversi tentang keduanya. Nanti kalian bisa lihat sumber-sumber bacaan yang lebih kompleks lagi. Ini adalah potret tentang Leibniz dan Newton. Istilah lain dari turunan mungkin kalian bisa kenali, yaitu adalah diferensial, yang artinya adalah perubahan suatu fungsi terhadap objek atau variabel tertentu. Dalam hal ini nanti biasanya fungsi adalah fungsi f, variabel yang paling umum adalah variabel x. Jadi perubahan fungsi f terhadap variabel x. Kemudian apa yang menjadi kegunaan konsep turunan dalam kehidupan? Salah satunya adalah sebagai materi prasyarat untuk mempelajari integral, dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, aplikasi kalkulus yaitu khususnya diferensial ini meliputi ada perhitungan kecepatan, percepatan, dan masalah optimalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas lebih banyak dalam pokok bahasan tentang aplikasi. Sebelum kita sampai pada definisi, kita kenali dulu beberapa notasi atau simbol yang dikenal dalam konsep turunan. Yang pertama ini turunan atau fungsi y. Ini nanti fungsinya adalah fungsi y ya. Nah, turunannya disimbolkan bisa dengan y aksen, bisa juga dengan f aksen x, atau dy per dx. Ini dikenal dengan notasi Leibniz, atau bisa juga dfx per dx. Yang dibaca ini ya aksen, f aksen x, dy per dx, dan seterusnya. Yang artinya adalah turunan pertama fungsi y atau turunan pertama fungsi f terhadap variabel x. Maka jika variabel fungsinya adalah fungsi f, variabelnya a, yaitu tulis fungsi fa, variabelnya a, fungsinya f, maka f aksen a merupakan turunan pertama f terhadap a. F aksen double aksen a merupakan turunan kedua, dan seterusnya. Ini jika variabelnya adalah a pada fungsi f. Secara lebih lengkap,
variabel notasi penulisan turunan kedua dan ketiga pada fungsi f dengan variabel x dapat disajikan dengan tabel berikut. Turunan pertama bisa kalian simbolkan dengan y aksen atau f aksen x atau dy per dx atau dfx per dx. Variabelnya menyesuaikan ya, kalau fungsinya terhadap x maka di sini f aksen x, kalau fungsinya terhadap variabel a maka f aksen a, dan seterusnya. Turunan kedua bisa disebut y aksen atau y double aksen, f double aksen x, dan seterusnya. Ini adalah cara penulisan notasi untuk turunan yang dilakukan lebih dari sekali. Maka kita akan sampai pada definisinya. Ingat tadi sebelumnya di peta konsep turunan dapat dikerjakan dengan definisi, bisa pula nanti dengan rumus-rumus turunan. Kita kenali dulu cara menyelesaikan dengan definisi. Misal fx merupakan fungsi yang terdefinisi di bilangan real. Turunan pertama atau f aksen x didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata. Jadi turunan itu adalah limit dari perubahan rata-rata fungsi f terhadap x. Karena rata-rata berarti dibagi ya, perubahan f atau delta f terhadap variabel x. Jadi turunan definisinya adalah limit. Jadi f aksen itu adalah limit dari perubahan f terhadap variabel x. Kalau dilihat dari tabel, perubahan f itu yang pertama adalah selisih ya, karena delta itu selisih, jadi fungsinya perubahannya ini tadi fungsi x plus awalnya fungsi f, kemudian sejauh ini fungsinya variabelnya x menghasilkan fungsi fx, kemudian akan bergerak sejauh delta x menuju ke x yang baru, x ditambah delta x. Nah, jika x menuju ke fx dan x plus delta x dengan pasangannya adalah x plus delta x, maka perubahan fx ini adalah f pertama dikurang f kedua atau f akhir dikurang f awal. F akhirnya adalah ini fungsi setelah x yang baru dengan fungsi mula-mulanya adalah fx. Ini ya perubahan f dibagi perubahan x. Perubahan x-nya kan ini selisihnya ya, dari x plus ax dikurang x, berarti selisihnya adalah delta x perubahannya. Atau secara lebih sederhana, kalau kalian mengganti delta x itu sebagai h, maka dapat dituliskan kembali bahwa f aksen x adalah limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx. Kita lanjut ke contoh soal. Jika f aksen x adalah turunan pertama fungsi fx, maka tentukan f aksen x dari fungsi berikut. Ada 3 bentuk soal yang akan kita tentukan f aksen x-nya. Pertama bentuk lebih dari satu suku ya. Oke, langsung ke jawaban. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan fx-nya, sudah tersaji di soal. Nah, soalnya fx ini x kuadrat plus 5x ditambah 1 ya. Mohon diganti. Ini bisa ditambah 1 ya. Tambah 1, oke. Fx, kita tentukan dulu fx-nya, 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Karena tadi dalam definisi mensyaratkan fx plus h dan fx, maka selain menentukan fx-nya, kita harus tentukan juga fx plus h-nya. Ketika fungsinya fx, ini fungsinya, jika fungsinya yang diminta adalah f, x plus h, maka kita akan mengganti setiap x dengan x plus h. Maka menjadi 3x plus h, fungsi pada x akan diganti dengan x plus h. X akan diganti dengan x plus h. Ini adalah fungsi fx plus h. Kemudian kita akan mulai ke bagaimana cara menentukan f aksennya. Berdasarkan definisi yang tadi bahwa f aksen adalah fx ditambah h dikurang fx dibagi h. Kita tinggal aplikasikan fungsi yang sudah kita dapat tadi, yang fx plus h dan dikurang fx di h. Jadi fx plus h-nya kita tadi dapat 3x plus h dan seterusnya tambah 1 dikurang fx-nya yang ini, kemudian dibagi h. Ingat sebelumnya kita sudah cari duluan, ini adalah fx, kemudian yang ini adalah fx plus h. Kita input keduanya ke dalam rumus yang tadi. Sudah, kemudian kita lanjutkan penyelesaian aljabarnya, kita kuadratkan, ini kita kuadratkan jadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat sebagai pengkuadratan.
Kemudian kita kalikan menjadi 4X ditambah 4H tambah 1. Kemudian dikurang ini. Berikutnya, kita selesaikan, kita kalikan tadi di 3X kuadrat jadi 6XH ditambah 3H kuadrat ditambah 4X ditambah 4H ditambah 1. Kita kalikan ke dalam negatif 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 1. Kita selesaikan aljabarnya, kita hilangkan yang habis ya. Ini 3X kuadrat dengan 3X kuadrat habis. Kemudian ada lagi 4X dengan negatif 4X juga habis, 1 juga habis. Maka menyisakan 6XH. Maka menyisakan 6XH ditambah 3H kuadrat ditambah 4H. Nah, dibagi H. Ingat pada saat menyelesaikan limit kita harus kenali pembuat nolnya, karena pembuat nolnya H mendekati 0 maka H harus hilang. Kita hilangkan H-nya, kita faktorkan H-nya ya, jadi 6X ditambah 3H ditambah 4 dibagi H. Nah, ini kita menghilangkan pembuat nol. Setelah menghilangkan pembuat nol, kita bisa mensubstitusikan pendekatan ya, karena pendekatan yang mendekati 0, H mendekati 0 kita substitusikan. Maka 6X 3 dikali 0, 3 ditambah 4. Nah, ini. Maka turunan dari Fx tambah 1 adalah berapa yang tadi? Maka F aksen X. Maka turunan dari Fx adalah, kalau adalah bisa langsung ya, adalah 6X ditambah 4. Nah, ini. Untuk soal yang kedua, sama seperti tadi, kita tuliskan dulu kita menentukan dulu Fx plus H-nya. Jadi Fx plus H diperoleh dari Fx dengan mengganti setiap X pada Fx dengan X ditambah H. Untuk soal yang kedua, soalnya adalah Fx sama dengan 4X kuadrat. Kita harus menentukan juga Fx plus H-nya dengan cara mengganti X-nya dengan X plus H. Ini X, kita ganti dengan X ditambah H. Seperti soal nomor 1, definisi limit, definisi turunan adalah limit dari selisih fungsi Fx plus H dengan Fx. Maka kita input, kita substitusikan fungsi Fx plus H sama Fx yang sudah kita cari tadi. Fx plus H-nya yang ini. Kemudian dengan Fx-nya yang ini dibagi H. Karena bentuknya adalah bentuk pecahan, kita samakan penyebutnya dulu. Seperti kita menyamakan penyebut 3 bagi 5 dikurang 4 bagi 6 misalkan. Nah, penyebutnya adalah 5 dikali 6. Ya, penyebutnya adalah perkalian keduanya. Kemudian kita kalikan 5 bagi 6 dibagi 5 adalah 6. Kemudian dikali 3. Ya, X kuadrat X plus H dibagi X ditambah H kuadrat, berarti sisanya adalah X kuadrat dikali 4. Nih, jadi 4X kuadrat. X kuadrat X plus H kuadrat dibagi X kuadrat, berarti adalah X plus H kuadrat dikali 4. Hasilnya yang ini. Sama seperti ini, 5 dikali 6 dibagi 6 adalah 5 itu sendiri, kemudian dikali 4. Setelah itu kemudian karena ini sama-sama penyebut, kita bisa gabungkan penyebutnya. Ya, sama-sama penyebut. Misalkan 3 per 5 dibagi 4. Gitu kan, berarti bisa 3 dibagi 5 kali 4. Setelah itu kita uraikan aljabarnya menjadi 4. Ini menjadi X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Maka fungsinya menjadi limit H mendekati 0 setelah diuraikan 4X kuadrat dikurang 4X kuadrat dikurang 8XH dikurang 4H kuadrat dibagi H dikali X kuadrat X ditambah H kuadrat. Ini karena sudah habis maka menyisakan 8XH dikurang 4H kuadrat. Seperti biasa kita harus menghilangkan pembuat 0. Ibu langsung hilangkan pembuat 0 ya. Maka menyisakan negatif 8
X dikurang 4H dibagi X kuadrat X ditambah H kuadrat. Nih, masih ada limit karena belum disubstitusikan. Setelah itu kita substitusikan H mendekati nolnya, berarti menjadi negatif 8X. H-nya kan 0 ya. Dibagi X kuadrat, ini hanya 0, berarti menyisakan X kuadrat. Maka gimana? Turunan dari fx ini masih bisa disederhanakan ya. Maka menjadi negatif 8x berpangkat 3 karena kita bisa tembak 1. Adalah negatif 8 per x pangkat 3. Gitu ya. Untuk soal nomor 3, opsinya masih sama. Fungsinya ini fx sama dengan 2 akar x. Seperti biasa kita harus sediakan juga x plus h-nya. Kita ganti x-nya dengan x ditambah h. Kita isi fx plus h-nya adalah 2 akar x tambah h, fx-nya adalah 2 akar x. Seperti soal limit pada umumnya, kalau membuat bentuk akar, kita harus kalikan akar sekawan ya, akar sekawan dari ini. Kita kalikan seperti biasa, menghasilkan nih ya, 4x plus h dikurang 4x. Yang di bawah nggak usah kita operasikan perkalian, dibiarkan saja. Kemudian kita bisa kalikan ya, ini habis atau saling menghabiskan, misalkan 4H. Seperti biasa kita sudah bisa langsung hilangkan pembuat nolnya dan langsung disubstitusikan. Ya, fx bisa langsung kita substitusikan menjadi 4 dibagi 2 akar x. X-nya tadi hanya 0 ya, ditambah 2 akar x. Menjadi 4 dibagi 4 akar x. Jadi 1 per akar x. Oke, dapat ditarik kesimpulan, turunan dari fx sama dengan 2 akar x adalah 1 per akar x. Nah, demikian pembahasan tentang menyelesaikan turunan dengan definisi. Berikutnya kita akan lanjutkan menyelesaikan turunan dengan rumus-rumus turunan. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran turunan berikutnya. Assalamualaikum.